dari aku tuh set langsung ke depan gini ada sosok pak putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ini part kedua kita cerita. Mungkin masih banyak cerita-cerita mistis dari Kang Rijal ini. Oke, di part 2 kali ini kita akan sedikit melenceng ke gunung yang lain, yang tepatnya di Gunung Ciremai. Mungkin ada cerita mistis di Gunung Ciremai yang dialami oleh Kang Rijal ini selaku mungkin bukan volunteer ya kalau ke sana, pengunjung. Ya seperti itu. Kita langsung saja. Waktu itu 2017 aku melakukan pendakian kesekian lah ke Ciremai. Itu udah musim liburan, itu libur semester. Aku itu dari start dulu dari Cianjur pak. Dari Cianjur? Ya menuju ke Majalengka. Jam berapa tuh? Aku rencana start itu dulu jam 2 start. Karena prepare dari jam 9 gitu. Sore ya? Iya jam 2 siang. Siang. Karena di waktu itu musim penghujan pak. Nyampe di rumah teman itu kan kita midway itu di rumah teman. Ya nyampe asar lah di rumah teman itu kita disuguhin rumah makan mulai sama itulah disambut dulu lah. Hingga akhirnya pak kami nyaman di rumah teman pak. Itu dari masih di Cianjur pak. Cianjur. Iya. Dan akhirnya kita berangkat dari Cianjur itu maghrib pak. Sudah usai sholat maghrib kita berangkat. Nah aku berangkat maghrib itu jalurnya melewati ke Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon sampai ke Majalengka. Dan nyampe Majalengka itu sekitar jam 3 pagi. Full itu kami pakai motor, itu motoran 3 motor 6 orang. Nyampe jam 3 pagi itu sampai ke desa Berod. Nyampe ke desa sana. Nah dari sana kan itu agak naik lagi kan ke base camp kan. Ya sekitar setengah jam lah naiknya lah pakai motor. Nah kita naik langsung prepare, langsung packing ulang gitu pak. Udah packing udah makan ya sebat gitu, sholat subuh kita ngantri itu pak dari setengah 6 ngantri. Aku dapet tiket itu karena bukannya jam 7:30 kan. Dan kita dapat tiket itu jam 8 Karena ngantri ya? Iya, lumayan agak banyak lah pada saat itu yang mendaki. Kita naik. Nah pas naik itu kan ada di pos pemeriksaan pak. Sama kata rangernya itu yang memeriksa kami itu kalau naik di pos 3 kalau ketemu Amel titipin salam. Bentar. Jadi ranger ini titip salam? Ya, kita naik sampai di pos 3 itu kisaran jam setengah 11 ya. Jam 10 kita sampai pos 3. Tidur setengah jam pak aku di sana. Di pos 3? Terus usai tidur tuh aku nyemperin ke ranger yang lain kan. Pak, dari bawah kalau ada Amel titip salam. Mereka ketawa-ketawa. Ranger itu ketawa? Iya, aku kan gak ngerti gitu kan. Aku kira ranger yang paling cantik gitu. Oh iya. Nah ya aku lanjut ke pos 4. Pos 4 kita stuck, berhenti, tidur lagi karena semalaman gak tidur. Capean ya? Capean. Aku tidur itu di pos 4. Kan pos 4 itu ada pohon yang ada tanda pos 4. Aku sebelah atasnya pohon, gak beda jauh lah. Dan aku posisi tidur itu gini pak. Diperagain ya? Gini pak. Aku tidur itu gini pak. Aku tidur itu agak lumayan lama gitu. Karena kawan-kawanku yang lain masak. Nah aku tidur, begitu masakan jadi teman aku sedikit itu ngebangunin. Den, dahar dulu Den.
Makan dulu ya. Ya makan dulu. Aku tuh dengan ya namanya juga orang bangun tidur kan lemes gitu kan. Ayo pas aku lihat ke arah sebelah kanan, ya sebelah kanan itu aku lihat ada pemuda gitu kan. Pemuda itu bawa carrier-nya merah, warna merah, pakai kemeja krem, pakai topi rimba, pakai celana yang pendek. Nengok ke aku, dia senyum, aku balas senyum. Ya, aku tidur lagi. Begitu makanan yang udah mau habis gitu kan, kawan-kawan udah makan duluan, teman aku udah kesal kan. Aku dibangunin sama air. Dicipratin. Iya, bukan dicipratin lagi pak, air segelas pak. Buyur. Iya. Nah, tadi aku kan di situ lepas steril kan. Aku belum sadar ke sana bahwa itu ada jurang gitu, bahwa ke sebelah kanan aku itu bahwa ada jurang. Bentar. Di sebelah kanan itu kan jurang. Iya. Tapi Kang Rijal ini melihat orang lagi jalan. Ya. Aku udah selesai makan, aku cuci tangan kan. Cuci tangan ke carrier, ke arah jurang. Pas minum, udah minum, aku baru sadar. Ulah, terus yang tadi apaan dong? Yang tadi apaan dong? Sementara jurang kan? Iya. Ya nggak mungkin lah ya ada orang. Aku di situ agak sedikit menghulang lah. Menghulang tarik ya? Iya. Aku di sana agak sedikit menghulang. Aku gak ceritain kepada teman-teman, gak ceritain langsung lah. Jangan. Iya. Ya aku telan sendiri aja gitu kan. Sudah dari situ skip, kita rencana itu kita mau lanjut ke pos 5 udah jam 3 ke kawan-kawan ya habis makan gitu mager pak. Ya kita bangun tenda di pos 4. Nggak sampai pos 5 kan? Enggak. Kan pos 4 gak ada yang datar pak. Pada mundur gini pak. Pada turun, aku maksain pak di sana. Aku maksain di sana berdiriin 2 tenda. Karena ada perempuannya gitu kan, aku berdiri 2 tenda. Nah di sana alhamdulillah aman pak. Berasa itu aman. Naik ke pos 5 ke pos 6. Nah Samit itu aku cari arben gitu pak. Arben itu kayak strawberry Buah ya? Iya buah-buahan gitu lah, buah-buahan arben hutan. Marbe. Ya seperti itulah. Aku cari arben itu kan di pas jalur Samit dari pos 5 ke pos 6. Aku itu melihat ada kayak sumur gitu pak, gede. Itu posisi di mana tuh yang sumur? Di jalur Samit dari pos 5 ke pos 6. Di antara itulah ya? Iya. Aku lagi cari arben. Kalau sekarang mungkin arbennya nggak ada karena kemarin udah ada kebakaran hutan. Oh iya. Gundul. Ya. Aku cari arben di sana. Wah, ada sumur gitu. Tapi sumurnya itu ketutup sama dedaunan gitu pak. Bukan dedaunan sih, kayak batang-batang pohon gitu. Ya pohon-pohon yang tumbuh lah. Aku itu hal yang wajar lah bagi aku kan. Naik ya kita di sana naik sampai puncak, turun itu kita agak kesorean, kita turun jam 3 sore. Iya, jam 3 itu dari puncak pak, karena puncak kita terlalu nyantai ya. Nah ini buat teman-teman juga kita selagi kita ke hiking ke puncak gitu, di puncak itu jangan terlalu termakan oleh waktu lah. Kita harus sadar lah, kita harus tahu perhitungan turun itu berapa jam lagi, turun itu berapa jam gitu. Kita target turun itu 3 jam. Nah turun kan alhamdulillah itu turun aman sampai pos 3 aman. Dari pos 3 ke pos 2 itu pak. Nah itu ada apa tuh? Aku posisi itu paling belakang pak. Teman aku si Erik, Sidik, Erik, Sidik, aku. Yang bertiga lain itu udah pada turun. Si Yuda sampai si Yuda, si Eko, si Diki itu udah pada turun. Berapa turun? Itu dari kanan itu, dari aku tuh, set, langsung ke depan gini. Ada sosok pak, putih. Coba lebih dijelaskan lagi sosoknya.
ya putih gitu kan. Bapak tahu ponco itu, jas hujan ponco? Ponco ya. Ya kalau digantung gimana itu? Kayak kresek ya. Ya seperti itu Pak, tapi itu susunya putih. Mendekat tiba-tiba muncul depan mata, lalu kita agak sedikit kaget, kita bertiga kaget. Beliau ya si dia mundur gitu ke dalam hutan, kelihatan sedikit lebih jauh, itu lebih kecil. Jadi semakin menjauh. Kecil. Jauh. Iya, hilang lah di kedalaman hutan. Seru aja, merinding. Merinding cuy, asli cuy. Ya si Erik itu kan yang kaget gitu kan. Dia yang depan langsung balik belakang. Akunya profesional gitu kan, bukan profesional ya, nyadarin dia lah. Terus bro lanjutkan mana naon. Alhamdulillah. Jadi mencoba menenangkan. Ya. Mana naon. Alhamdulillah sampai pos sampai base camp aman. Ya aku kan pesan makan tuh ke warung. Pesan makan ke yang jaga itu si bapak namanya, kalau nggak salah namanya Pak Anwar. Ya. Aku cerita lah ke si bapak itu, Pak, aku tadi di antara pos 3 sama pos 2 itu pas turun melihat sosok putih. Sumpah cuy, aku melihat sosok putih Pak. Tapi sosok putihnya itu bukan kayak puntik, bukan gitu Pak. Si bapaknya itu dingin aja, mainin HP ini. Mainin HP. Ya aku kan agak kesal gitu si bapak. Terus tiba-tiba aku pas mau pergi, si bapaknya itu manggil, "Jangan sini." "Jangan sini." Sosoknya ini bukan. Iya Pak. Oh jadi si bapak itu nunjukin Foto. Itu fotonya pada siang hari itu di pos 3. Jadi ada salah satu orang pendaki yang dipoto di pos 3, di belakangnya itu di belakangnya itu si dia, sosok yang aku lihat. Iya Pak, percis kayak gini Pak. Jadi di foto itu cewek. Enggak cewek, dia bukan kayak cewek, ya kayak jas hujan gitu lah. Pokoknya makhluk lah ya. Iya. Ya persis Pak, aku lihat juga kayak gini Pak. Oh kata si bapak. Si bapak itu tertarik lagi dengan pembahasan aku mungkin. Nanya lagi terus lihat apa lagi. Aku itu sama si Yuda. Aku lihat ini Pak, ada sosok pemuda Pak, pakaian carrier-nya pakai carrier merah, terus pakai kemeja kayak PDL gitu, pakai celana pendek Pak, di pos 4. Kan pos 4 itu Pak, sebelah kiri itu kalau naik itu kan sebelah kirinya jurang Pak. Iya katanya. Nah aku lihatnya di situ Pak, di jurang. Kenapa bisa lihat katanya? Aku ceritain ke si bapak itu kayak yang tadi aku bilang. Si bapak itu, oh ya mungkin yang kamu lihat itu si Ega katanya. Oh beda lagi. Tadi kan si siapa? Si Amir. Nah terus si Amir siapa kata aku tuh. Sama Amir sama si Ega itu pendaki yang kurang beruntung katanya. Jadi dulunya mungkin ya hilang sampai sekarang belum ketemu. Mohon dikoreksi ya kalau misalkan ketemu di kolom komentar gitu. boleh. Jadi Pak, bentar Pak, si Amel ini yang sosoknya itu yang putih yang set di depan mungkin ya. Bisa jadi. Nah kalau si Ega ini yang Bapak lihat di jurang tadi. Iya. Si bapak itu cerita banyak lah tentang Cermai. Jadi si bapak itulah yang dulu membuka jalur Apuy. Jadi saya agak percaya gitu kan. Nah udah makan kan, udah enak lah, tinggal tidur gitu kan. Besok lanjutin perjalanan ke Cianjur, Istirahat di base camp kan. di base camp. Tiba-tiba aku pengen ke toilet Pak. Ya adalah sama Yuda, sama temen aku. Udah antar ke toilet gue, ayo. Di toilet itu kan ya namanya di gunung Pak, dingin kan. Ada api unggun, terus ada rombongan pendaki dari Tangerang. Berlima, laki-laki 2, perempuan 3. Ya
pas lagi aku dari toilet, si Yuda di toilet, aku ngumpul lah sama pendaki itu ngobrol. Tiba-tiba kan itu lagi sama kita ngobrol, dalam api itu ada yang kayak dak gitu meledak pak. Ya mungkin aku pikir, tapi kan bambu gitu kan yang suka meledak pak. Itu nggak ada bambu pak, Itu kayu semua. Mungkin korek kata aku teh, tapi nggak pas udah kan meledak barangnya kemana-mana tuh pak. Hamburan lah. Iya, tapi nggak ada plastik korek gitu pak. Oh ya udahlah, aku nggak ituin. Aku susun lagi tuh api unggun supaya ya agar lebih hangat lah. Tiba-tiba dari rombongan Tangerang itu cewek namanya Teh Putri. Iya, dia lagi natap api unggun, lihat ke atas langsung gitu pak, kayak kaget. Nggak ke atas sih kan. Kan agak tebing gitu lah. Terasiring lah ya. Iya terasiring. Nah di atasnya itu kan ada WC juga, tapi waktu itu belum jadi pak. Ada. Si Tete itu lihat ke sana. Pas aku lihat juga, aku juga penasaran pak. Aku lihat juga anjing, kakek. Oh jadi si cewek itu ya kamu juga lihat lah? Iya ada kakek pak. Dari atas mungkin dikit. Iya. Lagi senyum melihat kami. Si Yuda kan, dan turun kayak naon, cuma yang nanti ada sesuatu yang janggal, coba gitu kan. Si Yuda ikutlah nimbrung sama kami ngobrol. Ya itu lagi gitu lagi di atas. Iya gitu lagi. Pas aku lihat gak ada apa-apa. Pas Yuda ngobrol langsung ini. Ya paling nanti jam 2 agak rame lah. Ya aku kira apa gitu kan tebakan Yuda itu. Bentar nih, ada yang menarik nih. Yuda bilang Jam 2 malam itu bakal rame. Jam 2 malam bakal rame lah. Iya. Kirain pengunjung. Ya aku kira apa tuh? Nah begitu aku pamitan lah ke tenda ke base camp untuk lanjut tidur. Di sana aku gak bisa tidur pak. Setelah melihat ya terbayang-bayang selalu gitu kan. Kakek yang senyum gitu kan? Iya. Dengan penuh kehangatan. Iya kakeknya itu pakai setelan hitam gini pak. Oh hitam gini? Iya pakai pangsi itu. Kata si udah kita tungguin woy kayak jam 2 bakal rame. Nah ramenya nih penasaran banget nih, boleh. Nah pak, kan kita jam 1 tuh baru bisa tidur. Pas begitu mau tidur, sebenarnya dari atas itu kan ada campground juga. Nah mereka ngecamp di sana, nggak di base camp gitu. Ada yang ngejerit-jerit gitu pak, kayak kesurupan. Aku kaget bangunin si Yuda. Wih, Tean, ambu males kata nanti. Wah, wis kok ayo Tean, cakap teh kan. Ayo. Dengan rasa khawatir kan. Benar kesurupan pak. Yang kesurupan tuh cewek. Si Putri yang tadi. Si Putri yang tadi. Oh. Mungkin yang disebut rame itu rame karena itu kesurupan. Iya, ada yang masuk lagi. Aku baru ketemu jawabannya itu pas aku lagi di jalan. Jalan pulang dari Majak ke Cianjur. Tapi kenapa nih si Yuda ini tahu bakal rame? Nah, karena si Yuda itu bisa lah. Sama dia diusir lah, ngobrol lah dia sama kakek-kakek itu berinteraksi lah. Nggak tahu lah aku yang ngobrolin apa lah. Hingga akhirnya bilang ya tong nyoba-nyoba motoran wilayah aing. Si kakeknya Ya aku kan itu yang si Yuda bilang kan. Aku jadi punya pikiran gini, wah jangan-jangan nih di antara mereka ini ada yang punya maksud jelek. Siapa tahu ya. Tahu lah ya. Tapi hal yang menarik dari sini itu pesannya itu tetap ya harus menjaga. Ya kita harus sadar. Ya karena mungkin mereka juga nggak mau lah tempat rumahnya dikotori. Gini aja lah pak, aku loginya ya. Ini analogi versi aku gitu. Ada tamu nih datang ke rumah. Dia tiba-tiba ngotorin rumah, enak gak? Sebagai tuan rumah enak nggak pak? Gak enak.
Nah mungkin yang bapak si kakek-kakek itu sampaikan itu seperti itu pak. Si kakek itu udah tahu maksudnya, tujuannya itu apa. Jadi kita harus kembalikan ke niat yang baik mungkin ya. Ya Soalnya banyak nih pendaki itu motif naik itu segala macam motif lah. Ada yang mungkin bisa dijelaskan ya? Boleh? ya seperti yang bercamping mania, Yang ceria, bisa ya, hiburan. ya mungkin untuk yang nakal-nakal itu ada yang ya, gunung aman gitu untuk mengkonsumsi narkotika, narkoba. Nah ini banyak. Ada lah gitu. Ada juga yang tanda kutip mesum begitu Ya, lah. jangan disensor lah, itu mah harus terbuka aja sih. Ya begitulah, banyak lah maksudnya, tapi janganlah dilakukan gitu. Tapi bukan menuduh Pak nih, saya pernah lihat sendiri yang muncak itu bawa minuman keras punten ya. Jadi mungkin itu niatnya sangat-sangat tidak Ya begitu dicontoh. ya karena gunung itu bukan tempat kita lah. Kita hanya tamu Ya kita hanya tamu. yang harus tahu diri. Ya begitu pak. Pas di jalan si Yuda itu cerita, kita itu cerita di daerah Bandung kalau nggak salah, apa Sumedang gitu, alun-alun Sumedang kalau nggak salah. Nah dia itu ceritanya tuh ngomongin yang aku alami. Mana nih ngali mau sosok ini, Ya, udah ini Ya, juga merasakan lah ya. ya ya mungkin dia mau udah tahu lah gitu. Cuma nggak ngomong lagi. Iya. Ya, nggak boleh kan. Cuma ngobrol berdua sama aku itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu cerita singkat pengalaman Kang Rijal di Gunung Ciremai. Mungkin agak sedikit mistis, tapi banyak yang bisa kita ambil gitu dari cerita ini. Bukan hanya semata-mata ingin cerita-cerita aja sih. Kita harus tahu tempat lah. Ada saat kita bisa buang sampah, ada kan tempatnya kan? Iya pak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan nyalakan juga loncengnya supaya kalian gandeng. Di follow juga Instagram kami. Di follow juga Instagram kami. Beri Jalan 16. Beri Jalan 16 nanti ada di sini. Dan siapa? Anda siapa? Saya siapa ya? Dah, pokoknya udah tau lah, saya mah terkenal orangnya saat keluarga dan mah. Terima kasih, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.